Wang Ling masih dalam pengejaran tiga tetua di tahap formasi inti. Dengan mengandalkan pedang kristal dan kesadaran ilahinya, Wang Ling berhasil melukai mereka beberapa kali di saat yang bersamaan. Di saat itu juga mereka menyadari bahwa Wang Ling bukan kultivator di tingkat pendirian yayasan biasa. Dia hanya tinggal sedikit lagi mencapai tahap formasi inti. Jika dibiarkan, mereka akan mati oleh teknik Wang Ling ini, jadi harus dibunuh. Kun San segera mengirimkan sinyal bantuan kepada kepala sakte pertarungan jahat, lalu kembali mengejar Wang Ling dalam keadaan lelah dan terluka. Saat ini 2 hari berlalu, Wang Ling yang sudah terluka dan lelah tidak menyangka melihat tiga tetua itu masih terus ngotot mengejarnya. Jadi Wang Ling terpaksa mengeluarkan api dunia bawah dan segera dilesatkan ke arah tiga tetua itu. Melihat serangan tersebut, mereka segera berpencar untuk menghindarinya. Tapi tetua berkumis tidak mempunyai waktu dan akhirnya dia mati terbakar. Namun di saat api dunia bawah mengejar dua lainnya, tiba-tiba pancaran energi muncul menuju ke arahnya. Wang Ling menyadari bala bantuan pihak musuh telah tiba. Dia merasakan ada 7 atau 8 kultivator di tingkat formasi inti. Jika dilihat dari video previewnya, hanya ada 5 guys. Mereka dipimpin oleh Qian Kun. Mohon maaf, spoiler sebelumnya, seharusnya Kun San namanya, bukan Qian Kun guys. Oke lanjut, menyadari situasinya sudah sangat kritis atau putus asa, Wang Ling segera tancap gas menuju gua. Melihat Wang Ling lari, Qian Kun dan anggotanya segera menyusul Wang Ling dan Qian Kun berkata, "Pak tua ini ingin melihat kemana junior bisa lari. Membunuh sesepuh dari sakte pertarungan jahat, bahkan jika kau melarikan diri ke sudut paling terpencil di dunia, kau pasti mati." Qian Kun segera membentuk segel dan melancarkan teknik simbol kutukan emas. Tapi serangan tersebut berhasil Wang Ling hindari guys. Wang Ling akhirnya sampai di dekat gua persembunyiannya. Di saat itu juga, Ling Muan menyadari kehadiran Wang Ling melalui esensi darahnya. Ling Muan akhirnya keluar dalam ketakutan melihat para kultivator di tingkat formasi inti mengejar Wang Ling, dan dia segera membuka formasi. Wang Ling yang hampir mendekati gua, namun tiba-tiba serangan simbol kutukan emas mengenai punggung Wang Ling, hingga dia memuntahkan darah dan jatuh dari atas langit. Di saat itu juga, Ling Muan bertindak menyelamatkan Wang Ling yang terluka dan membawanya ke dalam gua. Pada saat yang sama, Ling Muan mengaktifkan formasi tulang naga. Melihat kemunculan Ling Muan yang menyelamatkan Wang Ling, salah satu tetua berkepala besar berkata dipenuhi nafsu, "Gadis kecil itu milik Pak Tua ini. Aku kekurangan tungku kultivasi." Di saat itu juga dia mengeluarkan jurus tangan besar untuk menangkap Ling Muan. Tapi saat bersentuhan dengan kabut, dia langsung terkejut dan mundur ketakutan karena seekor naga besar menerkam yang terbentuk dari kabut. Para kultivator lainnya juga terkejut melihat formasi ini. Qian Kun berkata, "Karena formasi ini dapat memanggil naga, itu tidak boleh menjadi formasi biasa. Kun San, coba gunakan cap 10.000 setempel." Kun San segera melangkah maju dan pamer mengeluarkan pusaka setempelnya yang mulai membesar dan dilesatkan ke arah formasi. Di saat itu juga naga segera memblokir serangan tersebut hingga ledakan terjadi dan Kun San bersama setempelnya dipukul mundur. Sementara formasi tetap normal. Melihatnya, Qian Kun berkata, "Kun San, izinkan aku meminjam setempelmu." Kun San langsung memberikannya dan Qian Kun menghilangkan kesadaran ilahi Kun Sang.
Kemudian dia menggunakan setempel itu dan berubah menjadi lebih besar dari sebelumnya dan dilesatkan ke arah formasi yang menyebabkan gunung hancur. Namun di saat itu juga seekor naga tetap memblokirnya hingga Qian Kun memerintahkan semua anggotanya menyerang secara bersamaan menggunakan pusaka mereka untuk menghancurkan formasi naga. Sementara di dalam gua, Lin Muan membantu melepaskan pakaian Wang Ling yang telah terkena kutukan simbol emas dan sekarang batuk-batuk darah guys. Beruntung dia mengenakan armor naga. Jika tidak, sudah pasti mati. Wang Ling segera mengeluarkan tungku pil tingkat 5 dan memberinya pada Lin Muan. Di saat itu juga, Wang Ling mulai berkultivasi dan mengeluarkan pedang kristalnya untuk waspada. Walaupun Wang Ling memiliki darah esensi jiwa Lin Muan, dia tidak percaya sepenuhnya padanya guys. Waduh. Kemudian, Wang Li memerintahkan Lin Muan untuk segera memurnikan pil obat surga jarak jauh. Lin Muan segera pergi ke kamarnya dan mulai memurnikan pil obat surga jarak jauh, tingkat setengah jadi. Saat ini dia harus fokus untuk mencapai kesuksesan sebelum formasi hancur. Saat ini gua mengalami guncangan hebat karena serangan demi serangan terus dilakukan oleh Qian Kun dan anggotanya untuk menghancurkan formasi naga. Situasi saat ini sungguh menegangkan. Wang Ling dan Lin Muan berpacu dengan waktu dan keberuntungan. Saat ini Lin Muan telah berusaha keras dan pil surga jarak jauh yang hampir selesai mengalami kegagalan. Dalam tangisan, dia tetap tidak menyerah saat melihat Wang Ling dan mengeluarkan anggur darah iblis dan membuat yang lain. Dia juga mengorbankan ki vitalisnya. Dengan perjuangan yang berat, Lin Muan akhirnya selesai memurnikan pil obat surga jarak jauh tingkat menengah dan langsung bergegas memberikannya pada Wang Ling dalam keadaan sangat letih. Wang Ling meminta Lin Muan menjaganya dan segera menelan pil surga jarak jauh tersebut dan mulai berusaha berkultivasi ke tahap formasi inti. Dan Lin Muan mengeluarkan pedangnya. Sementara itu, formasi terus diserang secara brutal oleh Qian Kun dan anggotanya. Di saat itu juga Qian Kun berkata, "Kepala besar, kami bisa memberikanmu gadis itu, tapi begitu formasi ini hancur, kau harus membiarkan kami bermain dengannya terlebih dahulu." Mendengarnya, ekspresi kepala besar menjadi marah dan mengeluarkan hartanya untuk melampiaskan amarahnya pada formasi naga. Di bawah serangan gabungan antar sesama kultivator di tingkat formasi inti, 3 hari formasi naga akhirnya melemah dan Qian Kun melakukan sentuhan terakhir untuk menghancurkan formasi naga. Setelah itu, sebuah gua terlihat dan mereka bergegas ke sana, tapi segera diblokir oleh ratusan formasi tingkat rendah yang dibuat Lin Muan. Tapi formasi segera dihancurkan secara signifikan oleh mereka. Setelah hancur, Lin Muan keluar dari gua yang membuat Qian Kun terpesona oleh kecantikannya. Jika kita mengacu pada novelnya, Lin Muan menatap para kultivator formasi inti. Dia melambaikan tangannya dan tungku pil tingkat 5 muncul. Dia dengan dingin bertanya, "Apakah kalian di sini untuk ini?" Setelah itu Kun San mengambilnya. Tapi jika kita mengacu pada Donghuanya guys, maka terlihat tetua berkepala besar mengeluarkan harta tasbih dan mulai melancarkan serangan ribuan panah. Bermodalkan keberanian dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi suaminya, Lin Muan dengan sekuat tenaga menghindari setiap serangan dan berkata, "Dialah yang telah menyelamatkan hidupku. Sekarang aku bisa membayarnya kembali." Di saat itu juga, tetua berkepala besar melesat ke arah Lin Muan sembari berkata, "Gadis kecil, setelah kau selesai melayani kami di sini, kau akan menjadi tungku kultivasi pribadiku." Lin Muan segera melancarkan teknik berpedangnya, tapi itu sia-sia.
Namun, di saat tetua berkepala besar akan meraih tubuh Ling Muan, dan Ling Muan sudah pasrah akan kematiannya, tiba-tiba serangan petir merah segera menyambar hingga tetua berkepala besar mengeluarkan banyak darah dan mati, guys. Bahkan inti emasnya melesat keluar dan masuk ke dalam gua. Wang Ling berjalan keluar dengan mendominasi, suaranya bergema. Mulai saat ini, aku akan menjadi orang terkuat di bawah tahap jiwa yang baru lahir. Jika tidak ada kultivator menyembunyikan tingkat kultivasinya, maka kalian bisa mati. Melihat Ling Muan terluka, Wang Ling sangat marah. Qian Kun dan anggotanya melihat sosok Wang Ling dipenuhi aura menekan yang telah mencapai tahap formasi inti menjadi luar biasa ketakutan, guys, bukan main. Apalagi saat melihat kematian misterius Pulin di depan mereka, Qian Kun segera menggunakan seluruh energi spiritualnya untuk melarikan diri meninggalkan yang lainnya. Tetua yang lain juga ikut melarikan diri. Wang Ling berkata, "Larilah, aku ingin melihat kalian lari kemana." Wang Ling berjalan ke arah Ling Muan yang duduk terluka dan membantunya berdiri. Detik berikutnya, keduanya saling bergandengan mesra. Saya harus mengatakan, guys, di sini bahwa pahlawan wanita Ling Muan diperankan dengan baik oleh sutradara dan bahkan lebih cemerlang dari deskripsi novelnya dan disukai oleh banyak penonton di Tionghoa. Wang Ling mengajak Ling Muan untuk memulai pembantaian yang terkenal di novelnya, guys. Karena terlalu brutal, mungkin di Donghuanya sedikit dirubah, guys. Mungkin ya jiwa. Oke, lanjut. Wang Ling bersama Ling Muan segera mengejar Kun San yang dalam ketakutan saat ini. Dia sungguh sangat menyesal telah memprovokasi Wang Ling. Tidak menyangka akhir dari seorang pemburu menjadi dimangsa oleh buruannya sendiri. Kun San segera mengeluarkan beberapa pil untuk mengisi energi spiritualnya dan ditambah darahnya, lalu membentuk segel. Akibatnya dia terbang bagaikan meteor hingga ratusan meter, guys. Melihatnya, Wang Ling mengeluarkan pedang kristal dari mulutnya dan melesat ke arah dada Kun San hingga dia login ke akhirat. Inti emasnya terbang ke arah Wang Ling. Pada saat yang sama, tendo naga emas segera mengikat tubuh Kun San dan melayang-layang di belakang Wang Ling, guys. Sekarang sudah 3 mayat kultivator formasi inti yang diikat oleh Wang Ling di belakang. Singkat cerita, Wang Ling berhasil membunuh 9 kultivator di tingkat formasi inti dan diikat di belakangnya lagi. Sekarang hanya tinggal Qian Kun yang berlari dan bersembunyi di pegunungan Wuding, guys. Dia berpikir akan mendapatkan perlindungan, tapi penjaga penggunungan Wuding tidak berkutik dan memberi hormat saat Munan dan Mubei melihat Wang Ling tiba. Terlebih lagi saat mereka menyaksikan mayat di belakang Wang Ling yang diikat. Sungguh mengerikan, kata mereka. Setelah menemukan Qian Kun berusaha memberikan tawaran menjadi tetua dan mencoba mengancam Wang Ling dengan token iblis 100 hari. Yang dimana jika Wang Ling membunuh Qian Kun, token ini akan aktif dan dia harus membunuh 100 orang di tahap formasi inti dan mengambil inti emas, dan itu sangat meningkatkan kekuatan Wang Ling nanti, guys. Tapi jika gagal, mati. Di bawah ancaman Qian Kun, Wang Ling menjadi semangat dan membunuhnya akhirnya. Akibatnya token iblis 100 hari aktif hingga tanda merah besar yang bertulisan hukuman muncul di atas Wang Ling, guys. Berarti sudah dimulai. Selanjutnya Wang Ling akan membantai 100 orang di tahap formasi inti. Akibatnya Wang Ling diburu oleh kultivator di tingkat akhir jiwa yang baru lahir dan berakhir menjadi muridnya. Bagaimana keseruan episode yang akan datang, guys? Ya, mari kita tunggu.